Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang memasuki bab yang kedua. Pada bab yang kedua, mata pelajaran yang akan kita pelajari atau bab yang akan kita bahas adalah listrik dinamis. Ya, ini sedikit berbeda dengan bab yang pertama. Kita kemarin belajar tentang listrik statis. Ya. Bedanya di mana? Kalau listrik statis itu listrik yang diam, dia tidak bergerak kecuali ada suatu perlakuan. Tetapi untuk listrik dinamis, dia akan senantiasa mengalir. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah listrik yang berada pada rumah kita. Ya, itu disebut dengan listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Ya. Baik, kita bahas yang pertama. Sebenarnya bagaimanakah listrik itu dihasilkan? Ya. Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik yang dihasilkan dari tenaga angin, ya, dari kincir angin di sini. Ya, ini ketika kincir ini berputar, maka dia akan memutar turbin. Ya, dia akan memutar generator. Ya, generator. Ya, kita perhatikan. Ya, nah ini generator namanya. Generator itu merupakan alat yang mengubah gerak menjadi listrik. Ya. Alat yang berfungsi untuk mengubah gerak menjadi listrik. Nah, ini listrik sudah mengalir, disalurkan ke trafo, kemudian gardu listrik, kemudian disalurkan ke tiang-tiang listrik, dan disalurkan ke rumah-rumah kita. Itu gambarannya seperti itu. Baik, next. Nah, untuk berikutnya kita membahas tentang arus listrik. Apa itu arus listrik? Di sini kita tampilkan arus air. Kenapa arus air? Karena ada persamaan dan ada juga perbedaan yang sedikit, tapi kita analogikan seperti air yang mengalir. Nah, kita lihat. Nah, air yang mengalir itu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah, itu sudah pasti. Itu sudah sunnatullah, sudah pasti akan mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Nah, ini keterangannya, arus air mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Bagaimana dengan arus listrik? Perhatikan di sini. Nah, ini ada baterai. Kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, ini bedanya di mana? Arus air tempat tinggi tempat rendah. Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Di mana potensial tinggi? Potensial tinggi adalah bagian plus atau positif dari baterai. Di sini potensial tinggi. Kemudian potensial rendah adalah bagian min atau kutub negatif dari sebuah baterai. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kita. Nah, perbedaan beda potensial, tadi kita sudah membahas beda potensial sedikit, itu ternyata mengakibatkan besarnya arus listrik. Ini kalau dari baterai tadi yang ada bendol-bendolnya itu potensial tinggi. Kemudian yang negatif itu yang bawah atau dia adalah potensial rendah. Kita lihat analogi daripada sebuah air yang mengalir. Nah, semakin tinggi tempatnya, ya, dari tempat tinggi menuju tempat, maka arusnya akan semakin besar ini. Tetapi kalau dia diturunkan tempatnya, potensialnya atau arusnya semakin kecil. Nah, itu analoginya. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini potensialnya besar, ini potensial sangat kecil. Perbedaannya sangat besar. Perbedaan sangat banyak. Ini arusnya yang mengalir itu besar ini. Arus yang mengalir kencang. Beda dengan yang di bawah ini. Yang di bawah perhatikan. Ini perbedaan ini sama ini sedikit. Nah, itu arusnya lambat. Ya, itu perbedaan. Jadi semakin tinggi perbedaan beda potensialnya, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Contoh, kita gunakan satu baterai dengan dua baterai, pasti arusnya akan lebih yang dua baterai, akan lebih kencang yang dua baterai arusnya, pasti itu. Baik, kemudian gambar yang ini apa? Ini adalah gambar rangkaian listrik. Ini sebagai lampu. Kemudian tanda ini adalah simbol dari baterai. Ya. Positif atau potensial tinggi itu yang garisnya panjang. Kemudian yang potensial rendah itu yang garisnya pendek. Nah, ini simbol baterai, diingat-ingat. Next, kita lanjut. Nah, ini
Nah, selanjutnya aliran arus listrik dan aliran elektron. Ini ada perbedaan sedikit. Ya. Tadi arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Kita lihat video berikut ini. Nah, ini aliran elektron dari min menuju plus, potensial rendah menuju ke potensial tinggi, kebalikan. Nah, ini arus listrik dari plus yang ada bendol-bendolnya menuju ke min atau potensial rendah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi antara arus listrik dan arus elektron itu kebalikan. Kalau arus listrik itu tinggi ke rendah, kalau aliran elektron itu dari rendah ke tinggi, kebalikan. Nah, ini keterangannya. Aliran elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tetapi untuk arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Ya, artinya kebalikan. Diperhatikan. Arus listrik itu sama dengan air, tinggi ke rendah. Elektron itu aliran elektron dari rendah ke tinggi. Nah, begitu. Nah, pengertian arus listrik. Nah, ini ada sebuah pengertian arus listrik yang perlu kita pahami. Ya. Arus listrik adalah jumlah muatan. Kemarin kita sudah membahas muatan yang mengalir pada suatu pengantar. Pengantar itu sama aja dengan kabelnya. Setiap 1 detik, ya, setiap waktunya. Kita lihat di sini, Mas. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah muatan yang mengalir, ya. Ini muatan yang mengalir pada suatu penghantar. Penghantarnya mana? Penghantarnya adalah kabel. Ya. Setiap 1 detik atau kita hitung 1 detiknya itu muatan yang mengalir berapa? Ya, kalau muatan yang mengalir itu ada 5, berarti arusnya berarti 5 ampere dan seterusnya. Kita lihat. Nah, sehingga kita dapatkan rumus bahwa I sama dengan Q per T, atau kita bisa menghafalkan dengan formula IQ. Ya. Sekali lagi kita hafalkan dengan formula IQ. I sama dengan Q per T. IQ. Ingat-ingat. IQ. I sama dengan Q per T. Apa itu I? I yaitu arus yang satuannya ampere, kemudian Q adalah muatan, satuannya coulomb. Kemarin kita sudah belajar ini. Kemudian T adalah time, waktu dengan satuan sekon. Nah, ini I arus listrik ampere, Q muatan listrik coulomb, dan T sama dengan waktu sekon. Baik, next. Ya, ingat-ingat IQ. Contoh soal. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Kita pahami soalnya. Kita bahas bersama sehingga kalian paham nantinya. Muatan listrik sebesar 6 coulomb. Muatan berarti Q-nya. Diketahui Q, ya, Q-nya 600 coulomb. Bergerak pada suatu penghantar listrik selama 2 menit. Nah, 2 menit itu apa? Ini time-nya, waktunya. Nah, T-nya 2 menit. Kita jadikan sekon, harus dalam bentuk sekon atau detik. Berarti 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Yang ditanyakan berapakah arus listrik yang mengalir? Yang ditanya I, ya, arus itu I simbolnya, diingat-ingat. Rumusnya apa? Rumusnya adalah IQ. I sama dengan Q per T. IQ. I sama dengan Q per T. Kita masukkan angkanya yang diketahui. I kita tulis lagi karena yang ditanyakan. Kemudian masukkan Q, Q-nya 600. Kita pindah di sini. Kemudian T, time-nya 120 sehingga kita bisa coret 0 sama 0 habis. Kemudian kita bagi 60 bagi 12. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5 ampere. Sehingga arus listrik yang mengalir adalah 5 ampere. Bisa dipahami ya? Silahkan nanti bisa diperhatikan kembali penjelasan untuk soal ini. Lanjut. Tadi kita sudah belajar tentang arus listrik, ya. Sekarang kita belajar tentang hantaran listrik. Hantaran listrik itu apa? Hantaran listrik adalah kabel listrik yang kita gunakan. Ya, jadi kabel listrik itu jenisnya ada banyak. Ada yang bentuknya, ada yang ukurannya kecil, ada yang besar. Ya. Bahkan kalau kita lihat di tiang-tiang listrik itu sangat besar itu. Ya, itu masing-masing. Ada yang serabut dan seterusnya. Nah, sebelum kita itu mempelajari tentang hantaran listrik, ada bahan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya tembaga, perak, emas, besi.
Nah, ini kalau kita lihat kabel, konduktor adalah kawatnya, tembaganya. Nah, ini. Kemudian isolator adalah bahan yang sangat buruk dalam menghantarkan listrik. Di sini elektron sulit mengalir atau listriknya sulit untuk bisa menghantar itu. Contohnya plastik, karet, kain, dan seterusnya. Isolator itu ya ini ada contohnya, itu bagian luar dari kabel atau plastiknya. Ya, digunakan untuk pelapis kabel bagian luar sehingga kita tidak kesetrum, ya, tidak nyetrum ketika kita menyentuhnya. Kalau nggak ada ini, udah pasti kita akan kesetrum. Next. Kemudian bahan yang ketiga adalah bahan semikonduktor. Apa itu? Adalah bahan yang jika pada suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Nah, ini menarik ini. Ya, jadi kalau suhunya rendah dia bersifat sebagai isolator, kalau suhunya tinggi sebagai konduktor. Contohnya apa? Karbon, silikon, germanium. Nah, ini adalah gambarnya. Ini biasanya ada dalam alat-alat listrik, dalamnya TV, dalamnya komputer, dalamnya laptop, pasti ada ininya. Nah, ini semikonduktor ini yang hijau-hijau ini. Jadi ketika kita menyalakan alat listrik, ya, nah, itu suhunya panas. Nah, berarti dia sebagai konduktor, dia akan mengalir listriknya, arusnya akan mengalir di sini. Tetapi kalau kita matikan, dia sebagai isolator. Jadi arus itu tidak akan mengalir. Ya, next. Nah, kemudian rumus hantaran listrik. Ya, tadi kita sudah belajar rumus arus listrik, IQ. Nah, sekarang kita belajar rumus hantaran listrik. Rumusnya adalah R sama dengan Rho L per A, atau kita bisa menyangkatnya dengan rempela ati. Ya, rempela ati. R sama dengan rempela ati. R sama dengan Rho LA, rempela ati. Ya, bisa dipahami? Baik, R itu adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Kemudian Rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya adalah ohm meter. Ini bacanya ohm ini. Kemudian L adalah panjang kawat, satuannya meter. A adalah luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Nah, baik. Ini adalah tabel hambatan jenis bahan atau Rho-nya ini. Rho itu bisa diambil dari sini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini besarnya masing-masing. Ini 10 pangkat min 8 semua ini belakangnya. Tapi bagian depannya beda. 2,8 sama 1,72 ya, itu lebih kecil tembaga. Nah, ini semakin kecil nilai dari hambatan jenis kawat, maka dia akan semakin bagus kawatnya ya, semakin bagus kawatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar HP lagi dicas berikut. Nah, jadi gini, hantaran listrik itu sama aja dengan kita memilih kabel yang bagus. Bagaimana caranya? Ketika kita ingin membeli kabel charger ya, kita harus benar-benar mengerti kabel yang seperti apa yang kita butuhkan, yang bagus. Yang pertama, semakin besar hambatan jenis kawat. Nah, tadi Rho tadi, kita pilih Rho yang seperti apa. Semakin besar hambatan jenis kawat, semakin besar hambatan kawatnya. Berarti ini semakin jelek kabelnya. Jadi kalau Rho-nya besar, berarti hambatannya besar, sama-sama besar. Ini berarti kabelnya jelek. Harusnya kita pilih yang hambatan jenisnya kecil. Contohnya apa di sini? Nah, tembaga ini. Tembaga itu bagus 1,72. Ini bagus dia dipakai. Dibandingkan dengan aluminium lebih bagus tembaga. Dibandingkan dengan besi apalagi lebih bagus tembaga. Nah, bisa dipahami ya. Jadi semakin besar hambatan jenis kawat, maka semakin besar hambatan kawatnya, dan kebalikannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah panjang kawat. Semakin panjang kawat, semakin besar hambatan kawat. Jadi kita pilih kalau bisa kawat atau kabel yang pendek. Kabelnya lebih pendek. Kalau ada dua kabel yang panjang sama pendek, kita pilih yang pendek aja. Itu lebih cepat untuk ngecas. Yang ketiga,
Semakin besar luas penampang kawat, semakin kecil hambatannya. Apa itu luas penampang? Luas penampang itu sama aja dengan besar kecilnya kabel. Kalau kabelnya besar, luas penampangnya besar, hambatan kawatnya kecil. Ini bagus ini. Ini kualitas yang bagus. Ya, jadi kalau kita cari kabel yang besar sehingga arus yang mengalir itu deras. Ya, sama aja dengan inilah ya, kali atau sungai yang kecil dengan sungai yang besar. Itu airnya lebih banyak yang besar, itu pasti. Ini kita munculkan kemudian R sama dengan rempelati, rho L per A, rho hambatan jenis, L itu tadi apa? Panjang kawat. Kalau kawatnya panjang, ya berarti hambatannya besar. Kita pakai yang kawatnya pendek. Kemudian A itu luas penampang atau besar kecilnya kabel tadi. Kalau kabelnya besar, itu berarti bagus. Lanjut. Nah, contoh soalnya kita perhatikan. Sebuah kawat panjangnya 15 meter yang diketahui, L 15 meter, L long kawat panjang long, memiliki luas penampang 3 meter. Luas penampang berarti A, area luas penampang 3 meter. Hambatan jenis kawat berarti rho 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah hambatan kawat tembaga, berarti R yang ditanyakan. Kita suruh nyari R. Nah, kita tulis rumusnya apa? R sama dengan rempelati, rho L per A. Rempelati, R sama dengan rho L per A. Kita masukkan R nya, kita tulis lagi karena yang ditanyakan. Rho nya berarti kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 8. L nya 15, kita masukkan 15. A nya 3. A nya 3. Kita coret 15 sama 3 ya. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 8 kali 5. 2 kali 5 kita kalikan dulu. Nah, ini kita kalikan ya. Sehingga R nya 2 kali 5 10. 10 kali 10 pangkat min 8 ohm. Sehingga hambatan kawat adalah 10 kali 10 pangkat min 8 ohm. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat lagi, direview lagi, diulang-ulang videonya sehingga kalian lebih memahami soal ini. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesulitan, silahkan bisa komen, kemudian bisa bertanya lewat WA ataupun lewat YouTube ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian menjadi lebih bisa dalam materi ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.